Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci, NIM 18053082 dari Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan komunikasi pemasaran produk mata kuliah komunikasi pemasaran. Di sini ada beberapa poin atau pokok bahasan. Yang pertama, mengenai pengertian komunikasi. Yang kedua, rancangan komunikasi. Yang ketiga, saluran komunikasi. Dan yang keempat, strategi komunikasi. Serta yang kelima, evaluasi komunikasi. Yang pertama, mengenai definisi komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana yang dapat memberitahu atau memperlihatkan kepada konsumen mengenai produk dari suatu perusahaan tersebut, tentang bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa produk itu digunakan, serta memberitahu kepada konsumen manfaat dari produk tersebut sehingga menarik minat konsumen untuk memiliki produk itu. Menurut Magdalena Asmajasari, 1997, halaman 1, komunikasi pemasaran merupakan pertukaran informasi dua arah antara pihak atau lembaga yang terlibat dalam pemasaran. Semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi pemasaran melakukan cara yang sama, yaitu mendengarkan, bereaksi, dan berbicara sampai tercipta hubungan pertukaran yang memuaskan. Pertukaran informasi, penjelasan-penjelasan yang bersifat membujuk, dan negosiasi merupakan seluruh bagian dari proses pemasaran tersebut. Selanjutnya, mengenai rancangan komunikasi pemasaran. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama, menginformasikan kepada calon konsumen tentang produk yang akan dijual. Selanjutnya, memastikan bahwa produk yang ditawarkan adalah produk yang memang dibutuhkan atau sedang tren di kalangan konsumen sehingga dapat memberikan daya tarik terhadap konsumen. Selanjutnya, yang ketiga, membujuk target konsumen dengan menjelaskan bahwa produk yang dijual merupakan produk terbaik dibandingkan produk pesaingnya. Lalu yang keempat, mengingatkan lagi kepada pelanggan untuk kembali membeli produk dengan keunggulan yang telah dimiliki oleh produk tersebut. Selanjutnya yang kelima, memelihara hubungan baik dengan pelanggan tetap dan memberikan update dan penjelasan lanjutan tentang produk tersebut. Penjelasan ini harus mencakup bagaimana pelanggan bisa mendapatkan hasil atau pengalaman terbaik dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya mengenai saluran komunikasi pemasaran. Saluran komunikasi pemasaran ini ada 2. Yang pertama, saluran komunikasi personal, dan yang kedua, saluran komunikasi non-personal. Saluran komunikasi personal itu komunikasi personal meliputi 2 orang atau lebih yang berkomunikasi secara langsung antara satu sama lain. Jadi antara 2 orang yang berkomunikasi secara langsung satu sama lainnya. Mereka bisa berkomunikasi dengan cara tatap muka, satu orang dengan audiens melalui telepon, ataupun melalui surat. Saluran komunikasi personal mendapatkan efektivitas melalui peluang untuk mengindividualkan penyajian dan umpan baliknya. Selanjutnya mengenai saluran komunikasi non-personal, yaitu saluran komunikasi non-personal itu menyampaikan pesan tanpa melakukan satu kontak atau interaksi pribadi, namun dilakukan melalui media, acara, dan sebagainya. Media terdiri atas media cetak atau dalam bentuk surat langsung, koran atau majalah, lalu media penyiaran melalui televisi, atau radio, dan media elektronik seperti audio atau video, dan media display seperti poster, papan reklame, dan lainnya. Umumnya sebagian besar pesan non-personal ini datang melalui media yang dibayar. Selanjutnya mengenai strategi komunikasi pemasaran. Strategi komunikasi pemasaran menurut Philip Kotler dan Smith ada 10. Yang pertama, advertising atau periklanan. Yang kedua, sales promotion atau promosi penjualan. Yang ketiga, public relation dan publicity.
Yang keempat, personal selling atau penjualan langsung. Yang kelima, direct marketing atau pemasaran langsung. Yang keenam, sponsorship atau pemberian sponsor. Yang ketujuh, corporate identity atau pembangunan citra. Yang kedelapan, packaging atau kemasan produk. Yang kesembilan, point of sale and merchandise. Dan yang ke-10, word of mouth. Selanjutnya mengenai evaluasi komunikasi pemasaran. Di sini konsumen bisa mendapatkan informasi produk yaitu dengan melihat iklan atau promosi yang saya lakukan di media sosial pribadi saya dengan mengait teman-teman terdekat, dan dengan begitu meminta teman terdekat saya itu untuk bisa membantu mempromosikan produk saya di Instagram miliknya. Hal ini saya lakukan agar untuk dapat menjangkau konsumen lebih luas lagi dan juga mempromosikan melalui cara mouth of mouth, yaitu dengan cara mulut ke mulut, sehingga dengan melakukan cara konsumen lebih dapat mempercayai produk secara langsung dan juga mampu menghemat biaya promosi. Dan cara lain yang saya lakukan yaitu dengan mempromosikan sendiri produk saya ke lingkungan tempat tinggal saya. Jadi saya langsung berhadapan dengan konsumen dan mengajak konsumen untuk membeli produk yang saya buat itu dengan menawarkan beberapa pilihan yang membuat produk saya diminati dan mendapatkan hati konsumen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.